Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Seruni ini live apa? Live Facebook. Facebook. Bentar, ada yang nanya. Ada yang mau kepoin kajian kita? Sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, sehat semua Bu? Alhamdulillah. Saya yakin hari ini ibu-ibunya nggak ada yang marah-marah. Diampet ya. Saya meskipun di rumah juga kajian loh Bu kemarin. Nyimak. Saya nyimak. Iya. Karena kebetulan pas lagi prepare buat kajian kelas parenting ya. Ini gimana ini, rame semua ini? Baksonya udah keluar. Oh, soalnya kami makan bakso jadi rame. Gak apa-apa, baksonya dimakan tapi mulutnya diem. Hah? Jangan, kasihan nanti. Dolim ya, kita aja. Bakso nggak dikasih sendok. Oh ini ada yang dolim ini katanya, dikasih bakso tapi nggak dikasih sendok. Bu, pakai tangan, nyunah Bu, pakai tangan langsung nyunah ya. Baik ibu-ibu solihah, calon ustazah semuanya. Hari Jumat diamininnya yang kenceng ya. Hari ini kita mau lanjutkan kajian kita adab berbicara. Adab apa Bu? Adab berbicara. Baik, kita refresh sedikit kajian kita 2 pekan yang lalu ya. Adab berbicara yang pertama adalah menjaga lisan. Bu, operator laptop, siap-siap ya. Yang pertama menjaga lisan dari segala apa Bu? Menghindari perkataan yang batil, ghibah, perkataan dusta, adu domba, dan perkataan keji. Oke, yang kedua, adab yang kedua. Wa man kana yu'minu fakul khairan au liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, yang ngademin hati, pilihannya adalah diam. Makanya kalau lagi emosi, kata Nabi, kalau dalam keadaan berdiri, sebaiknya duduk. Supaya apa Bu? Iya, supaya adem, mulutnya nggak sembarangan. Oke, yang ketiga, kalimat yang baik itu adalah sodakoh. Ya, alhamdulillah. Itu moco apa piye? Moco, wah, ketunggale. Oke, kalimat yang baik adalah sodakoh. Jadi di setiap ruas
tulang kita itu harus disedekahi. Maka salah satu cara bersedekah adalah dengan berkata yang baik. Kemudian lebih utama sedikit berbicara, makruhnya banyak bicara. Banyak makan. Jadi seseorang ya dilarang oleh Nabi untuk asar farun, al mutafaihiqun, kemudian al mutasyaddiqun. Ya, masih ingat ya? Apalagi kalau kita sedang bersama guru kita, maka berikan guru kita itu kemuliaan untuk lebih banyak beliau berbicara daripada kita, gitu ya. Karena insya Allah kalau yang berbicara guru kita, yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, ilmu ya. Nah, yang kelima, kemarin saya ingat masuk ke adab yang kelima ya. Peringatan akan ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Jadi kita lagi ngomongin saudara kita, pas kita lagi ngomongin ini kira-kira kalau dia dengar, dia tuh nggak suka, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ghibah. Nah, kalau sesuatu yang dia suka, boleh nggak? Boleh, tidak termasuk ghibah. Kemudian sekalipun Imam Syafi'i pernah berpesan, seandainya suatu saat kalian mendapati kebaikan dari apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, ya, jangan sebut itu dari aku. Nah, itu adabnya Imam Syafi'i seperti itu ya. Kalau kita, Bu, Kebaikannya disebut-sebut. mintanya disebut-sebut, diulang-ulang. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Karena memang kita butuh ilmu Imam Syafi'i dan kita menghormati Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu yang beliau sampaikan itu ya berasal dari Imam Syafi'i. Tidak bisa dihindari gitu ya. Kemudian namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ya, namimah sama dengan adu domba. Apa itu namimah? Dibaca, Bu, dibaca. 1, 2, 3. Sebagian orang lalu disampaikan kepada sebagian lainnya dengan tujuan menginginkan terjadinya kerusakan di antara mereka. Jadi simpelnya gini. Kita mendatangi seseorang gitu ya, membicarakan sesuatu yang nggak disuka sama orang itu. Dan tujuannya, nah ini bedanya dengan ghibah ya. Kalau namimah itu memang dia bertujuan untuk membuat hubungan antara dua orang, ya, betul, yang selama ini terjalin dengan baik supaya hubungannya itu rusak. Dan ternyata ghibah dan namimah itu merupakan hiasan syaiton, ya. Jadi ketika Mekah itu ditaklukkan ya oleh kaum muslimin dengan Futuh Makkah ya, kemudian Fathul Makkah, berhala itu dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat, maka kata setan gak ada cara lagi gitu ya untuk mempengaruhi kaum muslimin. Tapi mereka gak kehabisan cara ya. Dan cara yang paling efektif itu adalah dengan membisik-bisikkan, yuwaswisu ya, di antara dua orang yang bersaudara sesama muslim, supaya mereka saling membenci, supaya mereka saling bermusuhan. Pinter ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita dengar selentingan sedikit gitu ya Bu ya, ditambah-tambahin tuh. Nah ini sudah bagian dari kita merelakan diri kita ini jadi alatnya setan. Mau nggak Bu? Nggak mau ya.
Karena nanti di akhirat semua apa yang pernah kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah. Maka antara manusia dengan setan saling menuduh, wah gara-gara kamu nih makanya aku menghina dia, misalnya begitu. Kamu membisikkan, setan jawab apa? Ya salah kamu sendiri mau, gitu ya. Jadi saling menuduh, saling menyalahkan, dan pada akhirnya sama Allah dilemparkan ke neraka. Nah, ini harus kita pahami bahwa ghibah dan namimah itu adalah alatnya syaiton. Jadi kalau ada teman kita yang ghibah namimah, kita melihatnya itu bukan pekewuhnya ya, tapi kita lihat kasihan. Kasihan ini saudara kita jadi diperalat sama setan. Maka gunakanlah bahasa yang baik supaya mereka bertaubat. Gitu ya, Bu? Siap? Siap. Iya, apalagi kita kita berada di sebuah majelis ya. Kita berada di sebuah jamaah. Ini rentan sekali. Setan, Bu, kalau lihat kita lagi begini, makan-makan bareng, ketawa bareng, gak ada hasad ya. Gak ada hasad, semuanya adem ayem. Panas itu, Bu. Iya. Lah kuwi malah guyune kaya nanti setan ngetawain. Astagfirullah. Iya. Enggak saya yang bilang loh ya. Nah, itu ghibah dan namimah. Maknanya begitu ya. Dari Abu Wa'il, dari Huzaifah, ia menceritakan bahwa seseorang menyampaikan berita untuk tujuan namimah. Maka Huzaifah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan adu domba. Tidak akan masuk surga. Apalagi kalau ini jadi kebiasaan, ya. Karena di adab sebelumnya yang kita pelajari bersama, seseorang itu bisa saja dia dicap oleh Allah sebagai pembohong karena kebiasaan dia berbohong. Sehingga apapun yang dia katakan nanti di yaumil akhir Allah katakan kamu berbohong. Ngenes gak, Bu, kalau digitukan sama Robnya? Ngenes. Lah kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Wah iya, makanya. Betul sekali. Baik, kita masuk ke ghibah yang dibolehkan. Nah, harap diperhatikan ya. Ghibah yang dibolehkan. Nanti ada lagi 3 perkataan dusta yang dibolehkan juga ada. Yang pertama, ketika terjadi ketidakadilan, maka dibolehkan bagi orang yang dizolimi untuk mengadukan ketidakadilan yang ia alami kepada penguasa, hakim atau selain keduanya yang memang berwenang memiliki pemerintahan atau ingin berlaku adil kepada orang yang menzolimi. Jadi ini tidak hanya berlaku dalam pemerintahan ya, tapi di dalam sebuah majelis pun boleh. Nah, ini kan majelis kita ada ketuanya ya. Ada ketuanya. Nah, ketua ini biasanya jadi penampung. Ya, penampung sampah. Iya. Sabar Bu, sabar. Pahalanya surga. Jadi misalnya begini, ada ibu A dan ibu B. Ibu A disolimi sama ibu B.
apapun bentuk kezolimannya. Coba sebutkan kezoliman itu contohnya apa? Itu suaminya direbut sama ibu. Astagfirullah, parah itu. Terjadi, astagfirullahaladzim. Suaminya direbut sama temen B. Sama Samira. Astagfirullah. Itu apa itu Ustazah namanya Ustazah? Bu Andin, kita nggak denger ya. Kan kita pendatang baru ya. Oh baru. Astagfirullah. Di apa? Poligami beres, Bu. Kan poligami mubah. Sama-sama punya suami itu. Sama-sama punya suami. Udah pernah belajar ini belum, pergaulan? Oh, dia belum. Ya, teman-teman udah belajar fikih. Teman-teman. Iya ya. Enakan ibu-ibu dong. Ya. Oke, udah belajar fikih pergaulan belum? Belum. Habis ini ya kita fikih pergaulan. Oke lah. Jadi apalagi selain rebutan suami? Kezalimannya apa? Oh, ditikung, bukan layangan putus ya? Layang-layang putus. Oh, pelakor. Astagfirullahaladzim. Ayo, kezaliman lagi yang lainnya apa? Contohnya? Tanahnya tidak Sama diakui. Ya, PN ini. Nek bojo aja. Oke. Yang lebih kecil lagi, Bu. Kalau itu kan sangar banget ya itu kezalimannya. Selalu dibohongin. Itu juga kezaliman. Ya. Ya kan contoh. Jadi ini biar jadi standar kita bersama, jangan sampai nanti kita mengalami seperti ini gitu loh. Betul ya? Iya. Jadi kalau ada nanti yang apa namanya melenceng, kita punya standar yang sama. Karena standar yang sama itu yang insya Allah melanggengkan majelis. Kalau majelis itu nggak punya standar yang sama, nggak punya sesuatu yang diadopsi bersama, itu biasanya susah. Karena pasti berantem terus gitu ya, beda pendapat terus. Kan kepalanya banyak, ya kan? Nah, ini misalnya ada ibu A dan ibu B. Ibu A itu sering banget ngomongin ibu B, membohongi ibu B. Kemudian ibu B merasa terzolimi. Ngadulah ke Bu Ketua atau ke Bu Sekretaris atau Bu Bendahara ya. Siapapun lah yang punya kuasa untuk mengeluarkan peserta ya atau mengeluarkan pengurus. Nah, datangnya ibu B kepada Ustazah Seruni ya, menceritakan, loh kan semuanya calon ustazah gitu. Itu bukan gibah ya, Mbak Seruni. Afwan yo, kok aku ini sering banget dibohongin sama ibu A. Lalu ibu Z denger, gimana sih ini kemarin habis dibilangin gibah itu dosa ya, kok malah ketuanya sendiri gibah. Padahal ini adalah gibah yang dibolehkan. Maka terserah ketuanya mau diapain, mau didudukkan bersama tabayun atau mau di-cut sekalian. Nah, kata Bu Ketua, wah ini momentum ya. Momentum, cut, keluarin gitu ya. Ayo siapa lagi yang pernah dibohongin ya, jadi saksi. Nah, ya memang kadang-kadang Bu,
kita itu kalau sudah sama-sama belajar lama, kok ada orang-orang itu yang membuat persatuan di dalam jamaah itu pecah, renggang. Nah, memang harus kadang-kadang kita merelakan ada orang yang dimutilasi kalau bahasa saya. Bukan dipotong-potong tubuhnya ya. Dieliminasi yang bener ya, Mbak Andin ya. Oke. Jadi begitu gitu ya. Supaya apa? Supaya ketenangan kita mengkaji Islam dalam sebuah jamaah itu terjaga. Jangan sampai kita pengen yang ngaji itu tenang, tapi malah iya, hatinya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Silakan pilih yang mana. Di atas boleh. Iya, boleh. Kita khawatirnya di jamaah ini malah justru jadi hatinya nggak nyaman, gitu ya. Bisa dipahami ya, Bu? Bisa ya, insya Allah. Kemudian gibah yang dibolehkan yang kedua. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan kemaksiatan kepada kebenaran, kepada orang yang ia harapkan dengan kekuasaannya untuk menghilangkan kemungkaran. Hendaklah ia mengucapkan, si fulan telah berbuat demikian, maka ia pun mengasingkannya dan sejenisnya dengan maksud menjadikannya sebagai perantara untuk menghilangkan kemungkaran. Tetapi jika tidak bermaksud demikian, maka hal itu diharamkan. Jadi misalnya terjadi kemungkaran, ya contohnya tadi ada di antara warga jamaah itu yang selingkuh misalnya. Ini kan mungkar ya, Bu ya. Ibu-ibu mau nggak gara-gara satu orang rusak semua nama Samila? Nggak mau ya. Itu jamaah mana sih kok tega banget ngerebut semua suami teman sendiri? Oh, Samila. Nah, ini saatnya kalau ada orang yang memang merusak nama jamaah, itu sebaiknya Bu Ketua mengeliminasi. Ya. Hati-hati ya, jangan sampai dieliminasi sama Bu Ketua. Saya nggak tega ya, saat ngaji dua-duanya. Ya, berarti ini. Kan ke Bu Yanun jadi menyelesaikan. Oh, gitu. Iya, kalau mengeliminasi dia berarti ya. Iya, eliminasi itu. Itu kalau Bunda Rita begitu, Masya Allah beliau mah. Iya. Kalau masih bisa, Bu, kalau masih bisa diluruskan, nggak bisa diluruskan, udah mentok ya. Oke, kalau udah mentok ya sudah. Artinya kalaupun kita meluruskan mereka itu butuh energi yang besar gitu ya. Mengorbankan yang lainnya, mending pilihannya adalah dieliminasi. Udahlah kita jamaah itu yang adem tentrem aja, yang baik-baik gitu ya. Boleh, boleh. Kalau dia punya tujuan yang baik, tapi kalau dia punya tujuannya misalnya, oh sudah keluar. Yang keluar yang penderita, yang korbannya yang keluar dari Samila. Oh pelaku. Hati-hati ibu yang lain ya. Itu makanya harus dieliminasi. Betul. Suaminya digembok. Suamiku apa? Waduh, Bu Rita. Sama Bu Rita langsung dikebiri ya besok. Wah, ini pembicaraan tingkat tinggi nih. Astagfirullahaladzim. Gak nurut kebiri bertindak ya. Zolim ganti dong ya. Kezoliman dibalas dengan kezoliman.
Oke. Kemudian yang ketiga. Jadi ibu-ibu kalau menemui saudaranya memang melakukan kemaksiatan, kita harus menyelesaikan ya kemaksiatan itu dengan baik. Dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, kita memperbincangkan bagaimana caranya supaya kemaksiatan itu hilang. Apalagi tadi kalau kita hidup di dalam sebuah jamaah, ya tidak termasuk kategori gibah, ya. Jadi gibah yang dibolehkan, ya. Gibahin loh. Yang dibolehkan. Oke, yang ketiga, gibah yang dibolehkan. Yang ketiga adalah gibah dalam rangka meredakan masalah. Ini biasanya laporan yang kita sampaikan kepada ustadz atau ustazah. Mufti itu orang yang ahli mengeluarkan fatwa. Ya, kita konsultasikan. Kan kadang-kadang ustadz atau ustazah itu nggak kenal ya sama kita. Tapi kita pengen tahu hukumnya apa nih di dalam Islam. Ya, akhirnya kita butuh penjelasan dari para guru, ustadz, ustazah, pak kiai dan seterusnya. Mau tidak mau kan kita harus menceritakan, ya. Mungkin aib suaminya, anaknya, tetangganya gitu ya, atau teman satu jamaahnya. Nah, ini adalah gibah yang dibolehkan supaya kita tahu hukumnya. Hukumnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ada solusinya, betul sekali. Ya. Atau misalkan dengan perbandingan pendapat. Yang satu kok bolehin, yang satu enggak, yang benar yang mana? Ya, nah ini boleh dibicarakan. Misalnya banyak ya kalau perkara furu' atau cabang di dalam Islam yang kemudian terjadi adanya perbedaan atau khilafiyah, itu banyak sekali dalam Islam. Nah, ini boleh kita perbincangkan. Ustadz Afwan, kemarin kok saya dengar ada ustadz ini menyampaikan begini. Menurut ustadz tuh pandangannya gimana? Ini bukan namimah ya. Jadi kita memang pengen meluruskan hukum syara'nya seperti apa. Kita ingin mendengarkan penjelasan, kemudian kita akan mendapatkan pendapat yang terkuat itu yang mana, gitu ya. Karena kita belum mandiri dalam menggali hukum syara ya Bu ya. Itu butuh ilmu yang sangat luar biasa untuk kita bisa mandiri menggali hukum syara, atau kita biasa sebut dengan ijtihad, aktivitas ijtihad, aktivitas menggali hukum. Kemudian yang keempat, ya, gibah yang dibolehkan yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan menasehati mereka, ya. Misalnya gini, kita lihat ada orang liberal misalnya, dia sangat vokal gitu ya, entah di komunitas kita atau di sosial media, yang kita tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kemungkaran, karena menyebarkan liberalisme, kebebasan ya, kebebasan yang bertentangan dengan Islam itu haram, nggak boleh gitu ya. Maka kita boleh membicarakan orang yang begini, atau orang yang menjual ayat Allah. Kita tahu nih oknumnya siapa, kok dia demen banget ngejual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah. Kita boleh membicarakan ini ya kepada teman kita. Tahu nggak, ternyata dia ini bahaya loh pemikirannya. Nah, ini sesuatu yang diperbolehkan ya. Sesuatu yang diperbolehkan, bukan termasuk ghibah. Kenapa? Karena kalau kita diem saja padahal kita tahu gitu ya, membahayakan bagi orang-orang ya, bagi kaum muslimin itu yang pemikirannya masih lemah, keimanannya masih lemah, akidahnya masih belum kuat. Ini bahaya. Maka kita perlu berbicara bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang ini adalah salah gitu ya. Saya rasa kalau untuk zaman sosial media seperti sekarang banyak sekali
ya Bu ya. Kalau kita mau nangkis satu-satu kayaknya juga aduh effortnya besar sekali gitu ya. Kita butuh kerja keras yang luar biasa. Pada akhirnya ya udah kita pilih udahlah cari ngaji itu yang lurus-lurus aja gitu ya. Nggak usah yang aneh-aneh gitu ya, nggak usah yang bengkok, yang lurus-lurus aja supaya kita lebih aman dari pemikiran asing ya. Ngaji yang aneh itu yang gimana Ustazah? Ngaji yang aneh itu ya kayak gitu. Ngaji yang aneh-aneh itu ya biasanya dia tuh pakai istilah-istilah yang ribet gitu loh Bu. Contohnya? Ada. Aku pakai nggak ada contoh gitu ya. Nanti nek tak contohin paham nggak? Iya, ngaji yang aneh-aneh itu yang biasanya pemikirannya pemikiran yang aneh-aneh juga gitu ya. Yang kadang-kadang itu mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin ya Islam ya, nggak ada yang Islam moderat, Islam yaitu Islam apalagi ya semacam itulah ya. Iya, itu zaman dulu. Terus jualan mereka udah ganti lagi. Ini nanti ganti lagi nih jualan mereka. Kalau udah nggak laku biasanya terus ganti lagi. Maka bagus buat kita untuk senantiasa mengamalkan doa ya Bu ya. Untuk senantiasa ditunjukkan oleh Allah kebenaran. Hafal Bu doanya. Doanya apa Bu? Ustazah Tina coba doanya apa? Doanya apa? Minta ditunjukkan oleh Allah jalan kebenaran. Allahumma arinal wa arinal batila. Nah itu di TPA kan sering ya dibaca itu. Doa mau pulang. Ya itu betul sekali. Bisa jadi. Dulu TPA semua kan? Doanya itu kan? Madrasah. Dulu madrasah. Masya Allah. Bisa jadi karena doa itu hari ini Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Karena kalau kita udah jalan sendiri Bu, itu ya kita minta perlindungannya cuma satu, sama siapa? Sama Allah. Kemudian yang kelima, jika yang dibicarakan adalah seseorang yang menampakkan perbuatan fasiknya atau bid'ahnya, seperti seseorang yang terang-terangan minum khomer. Nah ini boleh. Kemarin aku lihat tetanggamu main ke Sarkem. Padahal cuma beli bunga. Bu, ini ada adab kita sebagai seorang perempuan untuk menghindari tempat-tempat yang subhat. Ini ada. Boleh jualan bunga di Sarkem nggak boleh? Ya, tuh. Boleh. Mbak Numi tutup tokonya. Ada di sini yang jualannya di Sarkem. Lebih baik kita berkorban, geser dikit. Ya. Iya, betul. Apalagi kan mau ada tempat baru ya. Mau direlokasi. Itu dia makanya mau direlokasi kan. Makanya. Jadi kita boleh membicarakan seseorang yang dia terang-terangan melakukan maksiat, terang-terangan melakukan dosa. Atau misalnya ada yang pernah ditipu di sini. Ya, betul. Ada yang pernah ditipu? Ya, alhamdulillah janganlah. Seandainya. Iya, utang gak bayar. Ada anak saya ditipu Alsop katanya. Oh, ditipu Alsop. Terus kita menyampaikan, hai teman-teman Samila, hati-hati ya dengan Ibu C. Tadi kan udah A, B, Z ya, sekarang C. Saya habis dikemplang. Nah itu boleh. Ini supaya saudara kita tidak
mengalami hal yang sama. Gitu ya, Bu? Tapi yang kita bicarakan sebatas itu ya. Jangan yang lain-lainnya. Ah ya pantas aja dia kayak gitu. Lawang istrinya, nah, bapaknya. Nah, Mbak Nuni apalagi? namun diharamkan ya. Jadi diharamkan menyebutkan aib-aibnya yang lain. Gak boleh ya. Cukup kezoliman, cukup kemaksiatan yang memang menimpa kita tadi ya, yang kita bicarakan, bukan aibnya yang lain. Apalagi sampai nyangkut dari suku mana gitu ya. Nanti akhirnya sara ya Bu ya. Sara. Kemudian yang keenam, untuk tujuan identifikasi. Jadi misalnya tadi ada yang lapor ke Bu Seruni. Itu loh, kan sebetulnya kita menyebutkan seseorang dengan fisiknya itu nggak boleh ya. Tuh si pesek tuh nggak boleh. Si keriting ya. Mending bidadari surga, nah itu boleh ya. Jangan si pesek, si item. Nah iya itu nggak boleh. Ya itu mencela fisik tidak boleh. Jadi Pelakor itu nggak boleh berarti ya? ya kalau pelakor itu kan perilakunya boleh, tapi yang diomongin seputar pelakornya aja, bukan sampai kepada anaknya, saudaranya, itu nggak boleh. Jangan sebutin aib-aibnya yang lain, karena itu nggak ada kaitannya. Ya, kadang-kadang kan kita saking serunya tuh, saking hebohnya membicarakan yang kemana-mana. Si bisu, si tuli, nah kayak gitu. Ini boleh diucapkan ketika tadi melakukan identifikasi. Yang mana sih orangnya? Itu loh, yang tinggi, gemuk. Tinggi, gemuk gitu ya, hitam. Cendi, lemu, pesek gitu ya. Bu, ini tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya, kan contoh ya. Kalau tersinggung berarti ya sudah gitu ya. Itu Bu, 6 gibah yang dibolehkan. Ada pertanyaan nggak? Kita jam 12 khutbah Jumat berhenti ya Ustaz? Yes, siap. Ya Ibu. Boleh, boleh. Seorang laki-laki itu menggoda pelacur ya, ini masih malah oh nggak apa-apa pelacur, nggak menggoda laki-laki, ada laki-laki. Terus itu dia kan oke gitu lah gitu. Ya tapi bukan dia. Rice ya belum. Supaya tidak bermaksiat. Badrik, lo debat. No money. Untuk menggagalkan supaya si perempuan itu tidak melanggar kata. Termasuk cabai itu banyak pun cabai. PHP. Kenapa nggak dinasehatin terus kasih kerjaan aja? Pelacurnya lah. Karena prinsip dengan dia sering ikutnya itu kajiannya Ustaz Gimana nih? Gus Miftah. Mereknya GM.
Kan nggak boleh nyebutnya sama CCN. Sebut aja dia. Supaya dia nggak zina. Iya, iya, maaf, paham. Jadi gini Bu, kalau apa namanya kita mencari akar masalah dari yang namanya prostitusi, itu kan memang levelnya adalah sistemik ya, sistemik. Kenapa? Karena tidak sedikit juga orang yang tadi melakukan kemaksiatan yang disebut dengan prostitusi itu dengan alasan ekonomi, ya kan? Alasan mereka melacurkan diri itu karena alasan ekonomi. Maka ini butuh solusi yang mendasar ya, sistemik. Nah, ini pembahasannya panjang. Secara kita individu ya melihat ada kemungkaran seperti itu, ya memang harusnya kita sebagai seorang muslim itu paling tidak punya kontribusi ya, entah besar atau kecil. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu menurut saya bukan solusi mendasar itu. Iya, solusi sesaat. Harusnya kalau kita mau solusi yang tepat, ya ngambil dia dari kubangan dosa. Orang ini diambil dari kubangan dosa, difahamkan ya secara individu, karena namanya perzinahan itu kan bentengnya individu ya. Sebelum kemana-mana individu yakin gitu ya. Jangankan orang yang tadi ekonominya lemah. Orang yang kalau ekonomi lemah kan dia punya alasan ya, punya alasan untuk melakukan itu. Tapi ada orang yang bukan ekonomi lemah, suka sama suka tadi itu gitu ya. Dan ini tetap namanya kan kemaksiatan. Iya, beda lagi. Makanya ini saya bilang perzinahan itu benteng awal itu adalah dari individu. Kalau individunya itu beres, dia paham bahwa satu apa namanya kita hidup di dunia ini sementara akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dua, rizku minallah, rizku itu Allah yang atur, dan Allah hanya apa namanya menerima apa istilahnya usaha kita untuk meraih rizki itu dengan cara yang halal ya. Kemudian kalau caranya itu haram berarti dosa maksiat. Ini kan pemahaman seperti ini yang mesti harus kita tanamkan. Insya Allah udah banyak lah ya kalau orang-orang yang apa istilahnya dia serius untuk benar-benar merubah dirinya, atau kita biasa sebut dengan hijrah ya. Bukan hanya urusan makan aja ya, tapi mungkin ada yang lebih besar dari itu ya. Misalnya riba, meninggalkan riba, dia rela meninggalkan riba karena yakin rizku minallah gitu ya, untuk kembali ke jalan yang lurus. Kemudian apalagi dia rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi wasilah, atau menjadi wasilah itu apa sih? Menjadi jalan kemaksiatan. Dia rela meninggalkan itu semua untuk kemudian kembali kepada Allah. Nah, mestinya yang kita lakukan untuk mendakwahi orang yang mengambil jalan keburukan untuk mencari nafkah tadi seperti itu, dilakukan penyadaran secara individu. Ya, dan ini kasusnya banyak karena yang namanya kemaksiatan itu bukan hanya zina aja, ya. Kayaknya kan kalau yang lagi ngetren itu kan kayak ex-bank kayak gitu-gitu ya. Tapi ex pelacur ada nggak ex pelacur? Justru menurut saya kalau dengan cara seperti itu kayak melanggengkan ya. Langgengkan, iya, ya kan.
jangan-jangan orang yang nggak punya iman tadi malah merasa bener, ya kan? Oh berarti aku udah bener nih caraku, buktinya aku ditolong nih, gitu. Karena ada orang yang ngerasa begitu, dia ngerasa dikasih kemudahan sama Allah, padahal sebetulnya itu istidraj. Ini bahaya. Ini bahaya. Sikap kita sebagai seorang muslim, kalau kita bermaksiat tapi kok masih dikasih kelapangan sama Allah, berarti kita sedang di istidraj. Masih ingat istidraj, Bu? Apa itu istidraj, Bu? Dilulu. Ini kenapa pakai kacamata? Oh, kirain biar keren. Hati-hati, Bu, banyak bapak-bapak lewat. Kan ngelirik kelihatan dari sono tuh. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini memang kita sebagai seorang muslim tuh harus pintar-pintar, cerdas gitu ya, memilih setiap kebaikan yang akan kita lakukan. Jangan sampai malah salah persepsi orang yang kita kasih kebaikan. Sering kan kita nulung dipentong? Sering ya. Karena kadang-kadang kitanya sendiri yang memfasilitasi kita untuk dipentong. Kok kayak aku banget ya? Jadi Ustazah Diana udah pernah dipentong orang. Sering. Mental soal lemu. Kebal ya. Jangan gitu. Masya Allah la quwata illa billah. Kena ain bahaya nih. Ada lagi, Bu? Oke, silakan, Bu. Bapak termasuk yang dibolehkan tadi. Kita boleh kalau kita menceritakan kepada seseorang yang memang tidak bidang aslinya mengusuli tadi. Tapi apakah boleh kita bercerita kepada seseorang yang kita sendiri menganggap orang ini akan bisa membantu saya misalnya untuk mencarikan jalan Solusi. katakanlah suami. Iya, betul. Kadang kan kita punya masalah suka selisih pendapat Betul. teman di majelis. Kita cerita dengan suami kita. Apakah itu Apa pendapatnya gitu ya? Pak, aku tuh tadi belum ada tuh temanku, aku pengen marah gini kan itu kan harusnya masuk kriteria Iya. gibah. Iya, betul. Kalau seperti itu Yang penting suaminya nggak ember kan? Kalau saya kan juga nggak ada makan. iya, nggak usah pakai ini ya. Ya, nggak usah pakai ini. Mungkin kalau suami itu salah satu salah satu ada suaranya lagi sakit lagi serak suami itu salah satu kalau dengan teman yang kita anggap bisa. Jadi iya. Suami istri itu adalah pakaian ya. Jadi kita menutupi aib suami kita menutup aib kita. Itu yang dimaksud dengan suami istri itu adalah pakaian. Nah, ketika kita cerita sama suami itu membuat ini loss, nggak perlu lagi cerita ke siapa-siapa, dan suami itu menjadi pakaian yang baik untuk kita, itu nggak ada masalah, boleh ya.